Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tengah rintik hujan, seorang gadis yang bertubuh mungil dan berambut panjang yang diikat ekor kuda tengah menatap marah pada sebuah makam yang tak bersalah. Tangannya mengepal dengan sangat erat. Dirinya belum pernah bertemu atau mengenal siapa yang terbaring di dalam makam tersebut. Namun rasa iri dan benci begitu memenuhi relung hatinya. Kenapa bukan aku saja sih yang jadi anak pertama? Kenapa bukan aku aja yang mati lebih dulu? Kenapa bukan aku yang ada di posisi kamu? Aku tidak mengenalmu, bahkan bertemu denganmu pun aku belum pernah. Tapi kenapa aku harus sepertimu? Kenapa? Aku capek, Kak. Aku capek. Pekiknya frustasi sambil memukul-mukul sebuah makam yang sejak tadi ia jadikan pelampiasan kemarahannya. Dialah Jingga Alessia Syarif, adik kandung dari Azura Septiana Syarif atau Biru. Setiap kali ia marah dengan keadaan, pasti ia akan melampiaskannya kepada sang kakak yang sudah lama tiada. Bahkan kakaknya meninggal di saat dirinya belum lahir ke dunia. Memang tidak akan ada gunanya. Namun ia merasa setelah melampiaskan kemarahannya, maka hatinya akan merasa lebih lega dari sebelumnya. "Aku benci sama kamu, aku benci!" teriaknya lagi, dan kini ia semakin brutal hingga tiba-tiba ia merasa bahwa tangannya dicengkram kuat oleh seseorang. "Apa yang kau lakukan, hah?" sentak seorang laki-laki yang entah sejak kapan berada di belakangnya. "Siapa kamu?" seru Jingga berusaha melepaskan cekalan tangan pria itu. "Harusnya aku yang menanyakan ini. Siapa kamu dan untuk apa kamu bersikap seperti itu di sini? Apakah kau pasien rumah sakit jiwa, hah?" "Bukan urusan kamu," sentak Jingga lalu segera mendorong tubuh laki-laki itu dengan sekuat tenaga. "Lepasin nggak?" serunya lagi ketika laki-laki itu malah semakin mencengkram tangannya dan enggan untuk melepaskan. Rahang laki-laki itu mengeras hingga guratan-guratan nadinya terlihat dengan sangat jelas menandakan bagaimana marahnya laki-laki itu, namun Jingga tidak memperdulikannya. "Buk, damn it!" Pekik laki-laki itu langsung melepaskan tangan Jingga ketika ia merasakan sakit luar biasa di area selatannya. Ya, jurus jitu yang Jingga keluarkan yaitu kekuatan lutut. Meskipun Jingga perempuan, tapi dirinya sedikit tahu tentang cara melepaskan diri dari orang jahat dan kelemahan seorang laki-laki hanya pada area selatannya. Tentu saja Jingga tahu itu. Melihat lawannya mengaduh kesakitan, Jingga memanfaatkannya untuk kabur dan berlari kembali ke mobilnya. "Tunggu, au, sial!" Jingga hanya tersenyum sinis ketika masih mendengar teriakan laki-laki tersebut. Setelah sampai di mobil, ia segera melajukan mobilnya untuk pulang sebelum laki-laki itu kembali mengejarnya. "Untung dulu ayah ngajarin aku bela diri. Ya walaupun gak begitu ahli, setidaknya sedikit berfungsi dalam keadaan seperti ini. Cih, dasar om-om gila," cetusnya berdecak kesal. Rasanya males banget untuk pulang ke rumah. Tapi aku mau kemana? Ini udah sore. Jingga berpikir sambil mengetuk-ngetuk setir mobilnya ketika di lampu merah. Gimana kalau kita ke kosan Nadine dulu?" Jingga segera memutar setirnya dan menuju kosan sahabatnya. Hanya tempat itu yang menurut Jingga adalah tempat paling aman dan nyaman. Dirinya tidak harus bertemu dengan orang rumahnya yang akan membuatnya kembali stres dan tertekan. Nadine adalah gadis yatim piatu yang merantau dan bersekolah sambil bekerja. Sesekali Jingga akan membantunya meminjamkan uang untuk membayar kos. Tapi Jingga tidak pernah mau dikembalikan. Ia selalu mengatakan itu sebagai uang patungan karena dirinya sering menginap di kosan Nadine.
Sempat terpikir di benak Jingga untuk hidup sendiri juga, namun niat itu ia urungkan karena tidak tega dengan orang tuanya. Walaupun ia kesal dan marah dengan bundanya, namun ia tidak mau menjadi anak durhaka karena kini hanya dirinya lah anak satu-satunya orang yang bunda miliki. "Habis sunat lagi kamu, Lang?" tanya Maxim ketika melihat kedatangan sahabatnya di kantornya. "Diam!" bentak Langit dan langsung mendudukkan dirinya di sebuah sofa. Gary dan Maxim berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya, namun nyatanya keduanya tidak bisa ketika di mana mereka melihat Langit yang begitu kesusahan untuk duduk. Kamu kenapa sih? Kebanyakan atau malah jadi impoten?" tanya Gary yang sudah melepaskan tawanya. "Sialan kalian berdua!" Langit langsung melemparkan botol minum yang ada di meja ke arah Gary dan Maxim. Eits, beruntung Maxim berhasil menangkap botol minum tersebut sebelum mengenai wajahnya. "Lagian kamu kenapa? Datang-datang jalan begitu, kayak orang habis sunat. Atau mungkin sebelum kamu kemari, kamu main dulu sama cewek?" "Aku bilang diam, ya diam!" geram Langit dan kini ia melemparkan bantal sofa ke arah wajah Gary. "Tadi aku ke makam biru, aku lihat ada cewek gila di sana yang lagi nangis dan marah-marah. Ya aku kesel, pas aku marah dia malah nendang ini," ucapnya sambil melirik ke arah bawah. Bukan prihatin, Gary dan Maxim malah semakin tak bisa menahan tawanya. Bagaimana tidak, Langit sudah lama meninggalkan Indonesia. Sekali pulang, dirinya langsung mendapatkan sambutan untuk adik kecilnya. "Makanya Lang, buruan nikah. Mau sampai kapan coba dianggurin? Nggak kasihan, udah karatan terus kena tendangan." "Astaga, aku nggak bisa bayanginnya," kata Maxim bergidik ngeri. "Sialan kalian berdua," pekik Langit lagi-lagi malah semakin kesal. Memang benar sejak kepergian sang kekasih 17 tahun yang lalu hingga kini Langit tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun, apalagi untuk menikah. Sama sekali belum terfikirkan dalam kamus besarnya. Walaupun para sahabatnya sudah pada menikah, bahkan sudah ada yang memiliki anak, namun Langit masih betah dengan kesendiriannya. Di hatinya nama biru masih melekat indah tertanam di sana. Mawar putih masih selalu ia bawa kemanapun, bahkan di rumah barunya kini dipenuhi oleh tanaman tersebut. Setelah 17 tahun ia meninggalkan Indonesia, baru tadi pagi ia menginjakan kaki di tanah air kembali, dan tujuan utama yang ia datangi ialah makam kekasihnya. Namun pemandangan di mana ia melihat seorang gadis yang mengamuk di makam biru tadi membuat moodnya marah dan berantakan. "Tapi BTW, siapa cewek itu? Cantik nggak? Mungkin aja itu jodohmu," kata Gary yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Maxim. "Ngaco," sungut Langit langsung menggelengkan kepalanya. "Masih kecil, kayaknya bocah SMP. Gayanya barbar kayak preman." "Bocah SMP?" Gary dan Maxim bergumam seolah berpikir siapa gadis yang dimaksud oleh Langit. "Sudahlah, nggak usah bahas itu lagi. Jadi gimana?" tanya Langit langsung menatap serius kepada dua sahabatnya. "Kamu yakin akan menetap di Indonesia lagi?" tanya Maxim tanpa menjawab pertanyaan Langit. "Dan gimana soal wanita yang dijodohkan denganmu di sana? Kamu yakin akan melepaskan perusahaan itu?" "Aku sudah yakin," jawab Langit dengan cepat. "Cih, laki-laki tua itu. Dia pikir aku tidak bisa berdiri sendiri. Dia lupa siapa aku," cetus Langit dengan senyum menyeringai di wajahnya.
Alasan lain kepulangan Langit kali ini adalah untuk menghindari perjodohan yang sudah keberapa kalinya dari sang ayah. Langit masih belum bisa melepaskan Biru walaupun sudah belasan tahun. Langit diancam bila kali ini menolak perjodohan, maka dirinya akan diusir dan semua kekayaan dari ayahnya akan dibekukan. Langit tidak peduli akan itu, karena selama ini ia bekerja, ia tidak pernah menghamburkan uang. Tanpa sepengetahuan ayah dan kakeknya, Langit sudah mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia, dan selama ini Maksimlah yang mengurus perusahaan itu dengan menggunakan nama Maksim, agar ayah dari Langit tidak bisa mengetahuinya.